sistematik adalah bagian dari fitopatologi yang menyelidiki, melukiskan, dan membanding-bandingkan gejala penyakit tumbuhan. Pada umumnya, tumbuhan yang sakit akan menunjukkan gejala yang khusus. Gejala atau simptom adalah perubahan yang ditunjukkan oleh tumbuhan itu sendiri sebagai akibat serangan penyebab penyakit. Gejala yang disertai tanda atau patogen menyebabkan penyakit merupakan dasar untuk mengadakan diagnosa di lapangan. Tanda atau SIG adalah sebuah pengenal dari penyebab penyakit selain reaksi dari tumbuhan inang, misal miselium, spora, sinida, dan badan buah, dan lain-lain. Berdasarkan sifatnya, gejala dibagi menjadi dua, yaitu gejala lokal dan sistematik. Gejala lokal adalah gejala yang terbatas, yang disebabkan oleh bakteri dan cendawan. Sedangkan gejala sistematik adalah gejala yang menyebar dan meliputi seluruh tanaman yang disebabkan oleh virus dan penyakit-penyakit fisiologis. Secara morfologi, gejala penyakit dapat dibedakan menjadi 3 tipe pokok, yaitu gejala nekrotik yang disebabkan oleh adanya kerusakan pada sel atau bagian sel atau sel mati, gejala hipoplastik yang disebabkan oleh terhambatnya atau terhentinya pertumbuhan sel, dan gejala hiperplastik yang disebabkan adanya pertumbuhan sel yang melebihi biasanya. Nekrose. Terdapat dua faktor penyebab suatu tanaman hias digerogoti hama, yaitu faktor biotik karena gangguan hama atau penyakit berupa jamur, bakteri, dan virus. Kemudian faktor abiotik yang disebabkan oleh paparan sinar matahari dan pengairan yang berlebihan, serta kelebihan unsur hara tertentu. Nekrose merupakan matinya sekumpulan sel yang terbatas pada jaringan tertentu sehingga membentuk bercak-bercak atau noda. Ciri dan gejala penyakit daun ini pada umumnya sama pada setiap tanaman, yaitu terbentuknya daerah yang mati pada daun. Luas daerah nekrosis bervariasi, mulai dari yang kecil sampai yang besar, dengan bentuk dari yang tidak beraturan sampai yang beraturan. Begitu pula dengan warna bercak atau daerah nekrosis. Beragam, mulai dari warna kuning, warna coklat, hingga warna hitam. Akibat serangan penyakit bercak daun ini memang belum terasa. Artinya, apabila hal ini dibiarkan, maka penyakit akan terus berkembang dan membahayakan tanaman, terutama bibit, karena bibit mempunyai kerentanan yang tinggi terhadap serangan penyakit. Kerusakan pada daun menyebabkan proses fotosintesa yang sangat penting dalam pertumbuhan terganggu, dan pada saat tingkat persemaian, hal ini dapat menimbulkan kerugian yang cukup berarti karena dapat mengakibatkan gugurnya daun yang pada akhirnya mengakibatkan kematian tanaman. Kemudian menggulung, mengeriting atau kerupuk. Pada umumnya disebabkan oleh pertumbuhan yang tidak seimbang dari bagian-bagian daun. Terdapat beberapa hal yang dapat menyebabkan menggulung pada daun, yaitu yang pertama, hama. Salah satu penyebab kenapa daun tanaman hias menggulung adalah hama. Hama yang bisa menyebabkan daun menggulung adalah kutu daun dan lalat putih. Kutu daun bisa ditemukan di bagian bawah atau ujung daun, sedangkan lalat daun biasanya menempel pada bagian bawah daun dan sulit dilihat karena tembus cahaya. Untuk membasmi hama yang menyerang tanaman hias ini, cukup dilakukan penyemprotan dengan insektisida sesegera mungkin agar tidak semakin parah. Kemudian kelebihan air. Tanaman hias yang disiram terlalu banyak air akan menyebabkan akarnya busuk dan membuat daunnya melengkung ke atas atau menggulung. Untuk menghindari hal tersebut, maka saat penyiraman dapat digunakan pot yang mempunyai sistem pembuangan air yang cepat. Segera juga menyingkirkan akar yang sudah terlanjur busuk agar tidak menyebar dan semakin memperparah kondisi tanaman. Kemudian terlalu banyak cahaya. Tanaman hias yang berasal dari iklim tropis sebaiknya terkena sinar matahari tidak langsung. Tanaman memang membutuhkan cahaya untuk berfotosintesis, tetapi jika terlalu banyak sinar matahari yang didapatkan, akan menyebabkan daun menggulung dan warna daun menjadi coklat. Hal ini disebabkan karena reaksi kimia tumbuhan akibat fotosintesis yang berlebihan, dan solusinya adalah dengan memindahkan tanaman hias ke tempat yang lebih redup. Kemudian terlalu banyak panas. Tanaman hias yang terlalu banyak mendapatkan panas akan menyebabkan daunnya mengalami penguapan yang lebih cepat. Hal ini dapat menyebabkan daun menggulung. Sebagai cara untuk menghemat air, sebaiknya
tidak meningkatkan tingkat penyiraman karena dapat cepat menguap juga. Solusinya adalah dengan memindahkan tanaman ke tempat yang lebih sejuk. Dan yang terakhir adalah infeksi virus. Daun tanaman hias yang menggulung juga bisa disebabkan oleh adanya infeksi virus pada tanaman. Biasanya jika sudah terkena infeksi virus tidak bisa disembuhkan lagi. Solusinya segera buang daun yang menggulung agar tidak terjadi penyebaran. Kemudian biasanya tanaman yang terkena infeksi virus itu mempunyai bercak-bercak kecil di daun. Setelah menemukan daun yang menggulung akibat infeksi, segera periksa seluruh bagian tanaman hias dan pastikan tidak menyerang bagian lain.